warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hikmah, NIM 2203051. Di sini saya akan mengerjakan tugas jaringan komputer. Soalnya, yang pertama, mengapa pada komputer biasanya hanya terdapat lokal disk C dan D? Kenapa tidak ada A dan juga B? Nah, pada komputer memang biasanya hanya terdapat lokal disk C dan D karena beberapa alasan. Yang pertama, partisi utama dan sekunder. Lokal disk C umumnya merupakan partisi utama yang digunakan untuk menginstal sistem operasi dan program-program utama. Sedangkan lokal disk D biasanya digunakan untuk menyimpan data, entah itu data pribadi seperti dokumen, gambar, dan video. Nah, secara itu sejarah penamaannya, penamaan drive dimulai dari C karena drive A dan B dulu digunakan untuk floppy disk. Ketika hard disk menjadi standar, mereka diberi label, label mulai dari C, dan tradisi ini berlanjut hingga sekarang. Pengaturan dan keamanan data, memisahkan data antara drive C dan juga D membantu dalam pengaturan dan keamanan data. Dan jika sistem operasi mengalami masalah, data pada drive D biasanya tetap aman. Nah, terus kapasitas dan kinerjanya. Kapasitas dan kinerja drive C seringkali memiliki kapasitas yang lebih besar daripada A dan B, dan kecepatan akses yang lebih tinggi karena berisi file sistem operasi dan program-program penting. Drive D digunakan untuk menyimpan data yang tidak terlalu sering diakses. Nah, nomor 2, bagaimana cara proses pemindahan fungsi RAM ke hard disk pada komputer? Nah, kita beralih ke RAM. RAM atau yang biasa disebut kita random access memory ke hard disk sebenarnya tidak sepenuhnya mungkin, karena RAM dan juga hard disk memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda. Namun yang bisa dilakukan adalah menggunakan virtual memory di komputer, yang dimana sebagian dari ruang hard disk dapat digunakan sebagai memori tambahan saat RAM fisik sudah penuh. Ini disebut sebagai pegging atau sweep file. Nah, berikut cara kerjanya atau prosesnya. Pertama, RAM sebagai memori utama. RAM berfungsi untuk menyimpan data sementara yang sedang aktif digunakan oleh aplikasi dan sistem operasi. RAM sangat cepat, tetapi kapasitasnya dia terbatas. Nomor 3. Soal nomor 3 itu ada nilai binari. Saya sudah buatkan. Yang Bapak kasih itu nilai binarinya angka ganjil, yang dimana soalnya atau angkanya itu 193. Nah, Kak, saya kerjakan ini. Nah, kita untuk mencari 193 ini kita bagi 2 atau dipangkatkan 2. Nah, dengan cara itu 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16 kali 2, 13 kali 2, 64 kali 2, 128 dikali 2. Nah, terus untuk mendapat hasil 193 ini saya jumlahkan 128 ini dengan 64. Jadi 128 ditambah 64 itu hasilnya 192. Nah, 192 itu kan yang kami cari itu angka 193. Terus ini baru 192. Makanya kita ambil angka 1 lagi untuk mendapatkan hasil yang sama dengan nilai 193. Nah, yaitu kami ambil angka 1 menjadi 192 ditambah 1 kami jumlahkan yaitu 193. Nah, untuk nilai binarinya kalau misalnya 0 itu namanya false, kalau 1 itu namanya true. Jadi kami ambil 11000001, yang kami ambil itu kami kasih 1, yang kami tidak ambil ini kayak 32 16 8 4 2 kami kasih 00. Nah, jadi nilai binarinya itu 11000001, ini bisa lihat. Nah, terus di nomor 2 itu ada nilai 235. Nah, di 235 ini saya sama tadi pengerjaannya dengan dibagi 2 atau dipangkatkan 2 dipangkat 2 guys ya. Nah, itu Kakak bisa lihat sama seperti tadi ya. Nah, saya ambil itu 128 ditambah 64. Nah, saya jumlahkan 128 itu ditambah 64 menjadi 224.
Nah, 224 itu kan belum cukup, kami cari 235. Nah, kami tarik lagi 32 ini. Jadi jadi ditambah lagi 32 ini. Jadi tinggal 224. Kami ambil ini 128 tambah 64 itu hasilnya 192. Kami tarik lagi 32 dijumlahkan 192 ditambah 32 hasilnya 224. Nah, karena belum cukup kami tarik lagi yang angka 8 ya. Jadi 232. 224 ditambah 232. Nah, karena belum cukup lagi kami tarik lagi angka 2. Jadi 232 ditambah 2, 234. Yang kami cari 235. Jadi kami tarik lagi angka 1 menjadi 235. Jadi sudah pas. Jadi nilai binarnya itu 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Yang kami ambil itu 128, 64, 32, 8, dan 2. Yang kami tidak ambil itu cuma 16 dan juga 4. Nah, soal keempat, bagaimana data dapat dikirim dari pengirim ke penerima? Atau bagaimana prosesnya? Nah, proses pengiriman pesan atau video melibatkan penyusunan, pengkodean, pengiriman melalui media komunikasi, penerima paket data, dekode, verifikasi integrasi, dan penyajian pesan kepada penerima. Ini memastikan bahwa pesan yang dikirim sama dengan yang diterima. Soal kelima, Aisyah mendapatkan sebuah flash disk di pasar dengan kapasitas 128 GB. Aisyah membawa pulang flash disk itu dan Aisyah mengisi flash disk itu dengan 3 folder, yaitu tugas, materi, dan foto. Besar kapasitas folder tugas yaitu 2,396 MB, materi 9,176,893 MB, terus foto 666,666 KB. Berapa sisa kapasitas flash disk dalam satuan byte? Nah, saya sudah nih. Nah, terus kita konversi, saya sudah jawab di Word ya, kita konversi kapasitas flash disk ke byte. Jadi 1 GB itu 1,073,174,8,24. Kenapa bisa? Karena kita bisa lihat, kita kalikan ya. Kita bisa lihat untuk konversinya dari 1 GB itu 1024 ya. 1 GB-nya itu 1024. Jadi 1 GB itu kita ubah ke byte, Nah, terus 128 GB ini ya kita kalikan 100 karena kapasitas karena flash disk itu isinya 128 dikali ini, dikali 1 GB ini, dikali 1 byte ini 1,073,741,824 byte sama dengan 137,438,953,472 byte. Nah, terus kedua kita konversi kapasitas folder ke byte. Karena kita sudah ubah ini 120 GB ke byte GB ya, 128 GB ini ke byte. Ini dia hasilnya ya. Nah, kita konversi kapasitas folder ke byte, yaitu konversinya kan folder tugas itu 2,396 MB. Kita kalikan ini 2,936 MB dikali 1,048576 byte. Kenapa kita kali, kita juga ambil kesatuannya sini. Kalau MB itu 1024 KB ya, kita ambil 1024 byte. Kalau 1 KB itu 1024 byte ya, gitu. Nah, terus kan sudah, jadi kita kalikan itu 1,048,576 byte sama dengan 2,512,388,096 byte. Jadi dia ini hasil dari kali ini. Nah, terus folder materi. Karena folder materi itu sudah dalam berbentuk byte, jadi tetap dengan nilainya 9,176,893 byte. Jadi dia tetap dengan nilainya sendiri karena sudah dalam berbentuk byte. Nah, terus folder foto 66,66 KB. Nah, terus 666666 kita kali dengan 1024 byte ya. Kalau KB itu sama saja. Ini kita bisa lihat KB 1024 byte. Jadi kita kali dengan itu. Nah, jadi hasilnya 682,665,984 byte. Nah, jadi total kapasitas yang digunakan itu, nah kita totalkan. Jadi 200 ini untuk tugas ya, kita ambil ini. Jadi folder tugas kita kasih masuk 2,512,388,096 byte ya, itu tugas. Plus kita tambahkan dengan folder materi. Ini 9 dengan nilainya sendiri 9,176,893 byte materi. Plus kita tambahkan lagi dengan folder foto 682,665,984 byte, ini foto. Jadi total dari keseluruhan folder tugas, materi, dan juga foto itu 3,204,230,973 byte. Nah, jadi
sisa kapasitas flash disk ya, sisa kapasitas flash disknya itu 1, jadi kita ambil dulu nih 137, kita ambil dulu ini 128 ya, 137,438,953 byte dikurang dari hasil folder ini antara tugas, materi, dan juga foto. Kita kurangkan hasil dari 128 GB ini yang sudah diubah menjadi byte, kita kurangkan dengan tugas, materi, dan juga foto, ini totalnya. Jadi hasilnya itu jadi sisa kapasitasnya 134, jadi kita sudah kurangkan 134,234,722,499 byte. Jadi sisa kapasitas flash disk Aisyah adalah 134,234,722,499 byte. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Karena kami juga masih proses pembelajaran. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.